Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Nur Aulia dengan ekor NIM E05024 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti sesudah dan hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Metode didefinisikan sebagai suatu proses atau suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis. Adapun metodologi adalah ilmu yang mencangkup metode yang mana di dalamnya adalah uraian-uraian mengenai ilmu-ilmu dari metode itu sendiri. Metodologi penelitian adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis sebuah studi ilmiah atau penelitian yang dimana di dalamnya tersusun metode-metode yang telah disiapkan secara sistematis. Metodologi pemerintahan ialah pendekatan yang dilakukan guna untuk merancang, menganalisis, dan mengetahui bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan dalam sistem pemerintahan itu beroperasi, kebijakan itu dibuat, dan pelayanan publik itu diselenggarakan. Tujuan dari metodologi pemerintahan hadir yaitu untuk mengetahui isu-isu pemerintahan apa yang sebenarnya terjadi secara mendalam. Terkait dengan metode dan metodologi, ternyata metode dan metodologi memiliki perbedaan yang cukup penting, di mana metode adalah suatu teknik atau pendekatan yang digunakan atau tersusun secara sistematis guna berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses praktis dan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam proses penelitian. Metode membantu menjawab pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta melakukan tugas tertentu secara konkret dan sistematis. Hubungan antara metode dan metodologi. Metodologi adalah kerangka kerja yang lebih luas dalam pelaksanaan proses penelitian di mana di dalamnya melibatkan pemilihan metode-metode tertentu yang dapat digunakan dalam prinsip metodologi di dalamnya. Adapun beberapa teori-teori dalam disiplin ilmu pemerintahan, yang pertama yaitu teori konflik yang diperkenalkan oleh teoretikus bernama Karl Marx dan Max Weber, di mana teori ini menekankan pada persaingan, ketidaksetaraan, dan konflik dalam masyarakat yang berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok sosial bersaing mengenai sumber daya dan kekuasaan, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi suatu kondisi di dalam masyarakat. Teori selanjutnya yaitu teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte dan Emile Durkheim yang mengatakan bahwa fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi bersama untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial di dalamnya. Demikianlah penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.